Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Ibrani 12 ayat 1-4. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup, dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Anugerahkanlah kami roh pembaharu dalam masa prapaskah ini, sehingga kami semakin mengerti misteri Kristus. Kami mohon melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Bertumbuh. Bacaan Lukas 9 ayat 37 sampai 45. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya Engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya.
Lukas 9 ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ketika Yesus dan ketiga muridnya menuruni bukit, mereka bertemu dengan orang yang kerasukan setan yang tidak dapat diusir oleh murid-muridnya. Dengan kuasa ilahi dan kemuliaannya, Yesus mengusir setan dan menyuruhnya pergi. Orang banyak heran dan takjub pada apa yang telah Allah lakukan. Yesus tahu bahwa murid-muridnya tetap berpegang teguh kepada pengharapan akan kerajaan duniawi. Yesus tidak ingin mereka terbuai oleh kegemparan orang banyak, maka dia berpaling dan berkata kepada mereka. Untuk menarik perhatian mereka, Yesus cukup berkata, "Perhatikan baik-baik." Tetapi dia berkata lebih keras dari itu. "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini." Apa yang sangat penting dari perkataan Yesus kepada mereka ini? Yang sangat penting adalah Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Berbeda dengan mimpi-mimpi mereka dan pengharapan orang banyak yang mengikuti Yesus, penderitaan Yesus sudah dekat. Dia sedang dalam proses diserahkan ke dalam tangan manusia. Tetapi Yesus menyatakan satu fakta yang menyakitkan akan penderitaannya yang akan datang itu. Dan belum dinyatakan adalah bahwa penderitaan itu akan datang melalui tindakan pengkhianatan. Tentu saja Yesus tahu siapa pengkhianat itu. Tetapi dia tidak membukanya sekarang. Dia akan ditolak. Sebagai akibatnya dia akan mengalami kekerasan yang brutal dan kematian. Semua ini akan dihubungkan dengan pengkhianatan. Murid-murid Yesus gagal untuk mengerti dan mereka takut bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Ketegangan sedang dibangun antara nasib Yesus dan keselamatan kita yang semakin dekat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Anak-Mu mengarahkan pikirannya kepada pemenuhan rencana-Mu untuk menyelamatkan dunia. Anugerahkanlah kepada kami iman yang teguh untuk mengikuti Dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.